Bapak, ini Bapak kalau boleh tahu kopinya bikin sendiri apa dibuat ini Pak? Ini buat sendiri. Wah, buat sendiri ya? Ya ada mesin kopinya, jadi tinggal mencet-mencet aja sih. Jadi memang setiap Ya, hari. silakan, Mbak. Oke, terima kasih. Wah, setiap hari ngopi bikin sendiri dan di depan kolam ikan ya koi, Pak ya. Ya. Ini Kalau saya nggak salah ini 72 ekor. wow, banyak ya. 72 ekor. Bapak, nah ini saya penasaran kan Bapak setiap hari nggak pernah sarapan. Terus sarapannya cuman air putih, terus juga kopi. Kegiatan Bapak ini tuh padat banget nih Pak, dari pagi sampai malam. Gimana sih Pak staminanya bisa kuat hanya dengan diawali dengan kopi saja? Ya saya ada olahraganya. Kalau olahraga rutin, ya karena kompleknya besar di sini, jadi saya bisa jalan, lari, bisa sepedaan. Di belakang sana ada lapangan badminton, tapi biasanya saya main badminton Selasa, Kamis. Lalu ada gym. Ada gym itu antara Senin atau Jumat itu gym. Lalu kalau berenang weekend, ya Sabtu Minggu, terutama kalau ada matahari pagi ya itu baru sempat berenang. Jadi memang setiap hari sudah diatur ya Pak ya jadwalnya untuk olahraga di hari apa saja, badminton atau berenang juga ketika mataharinya terang begitu ya. Selang-seling supaya ya satu nggak bosen, terus yang kedua ya supaya ototnya juga nggak terlalu capek, jadi olahraganya selang-seling. Nah, itu berarti rahasianya memang harus olahraga ya Pak harus ya? olahraga, ya. Makan sehat, olahraga, kerja yang disukai, ya harus punya semangat di situ. Yang terakhir ya jangan stres. Oke, itu sih kuncinya, jangan stres, olahraga begitu ya. Harus positif aja ya Pak. Tapi Pak kalau misalnya pagi-pagi ngopi terus sambil rasanya nih ya, vibe-nya suka ditemenin istri atau anak nggak sih Pak? Normalnya iya, hanya istri dengan anak itu sedang di Belanda. Ya, mereka kira-kira akan 4 tahun di sana. Jadi anak saya Bion namanya, dia dengan ibunya sedang S3 di Belanda, baru berangkat 2 bulan lalu lah. Oh, baru berangkat ternyata ya. Dia sudah S3 online sejak tahun lalu. Karena COVID sudah selesai di sana, jadi harus ke Belanda. Nah, akan di sana 4 tahun. Jadi anak saya akan SMP pas lulus SD masuk SMP. Jadi yang menemani Bapak adalah hewan peliharaan, lalu juga ini kan Pak, saya tadi masuk dari awal nih Pak sampai ke sini jalannya lumayan jauh banget. Ini gede banget nih Pak rumahnya, terus juga ada berapa luasnya tuh berapa sih Pak? Terus untuk hewan-hewan sendiri nih Pak? Ini peninggalan almarhum ayah saya ya, dibeli oleh almarhum ayah saya tahun 87. Lalu luasnya total 2 hektar. Rumah pertama yang di depan itu tahun 94 kami tempati. Lalu ini dibangun pada saat kami masing-masing menikah. Rumah saya ini saya tempati tahun 2002. 2 tahun setelah saya menikah. Waktu itu ibu saya sederhana, mau sekolah apa saja boleh, mau kerja apa saja boleh, mau nikah dengan siapapun boleh, tapi rumahnya di situ. Itu saja. Harus di sini begitu ya Pak? Harus di komplek ini ya, karena itu mereka dulu membeli tanah besar tahun 1987 ya. Nah, ada koleksi-koleksi lain nggak sih Pak yang Bapak suka nih? Selain hewan? Iya, selain hewan, jam atau topi atau apa? Topi ya, yang fedora. Iya, Bapak juga identik dengan topi fedora ya. Walaupun saat itu tujuannya bukan fashion itu. Tujuannya saat itu saya
kampanye biasanya berjalan di dekat atau di depan Pak Jokowi. Iya. Saya yang harus buka jalan untuk Pak Jokowi mengarah kemana, supaya dikenali oleh waktu itu namanya Masyarakat ya. Walpri ya. Oh, oke. Walpri-nya Pak Jokowi harus bergerak kemana. Saya harus mengenakan satu benda yang unik, yang jarang dipakai orang. Jadi saya milih fedora. Fedora Itu. ya. Ada dua waktu itu yang unik, satu fedora, yang satu lagi warna tali sepatu saya. Warna tali sepatu saya waktu kampanye itu orang nggak pernah ngelihat. Tapi satu warnanya hijau muda, satu warnanya pink. Oh jadi beda ya Pak ya? Nah, supaya kalau Walpri-nya nunduk ke bawah, ngelihat ada sepatu dengan dua warna yang kontras berbeda. begitu, mereka tahu itu siapa. Nah, Pak Pasti. Jokowi kalau kampanye kan belusukan banyak orang. Iya. Jadi harus pakai sesuatu yang mudah dikenali orang. Oke, jadi identik dan membuat branding sendiri dengan topi fedora ya Pak. Lalu saya juga koleksi CD musik. Ya, ini musik saya kayak ini Pink Floyd. Iya. Musik-musik Inggris rock tahun 70-an ya, kayak Pink Floyd, Yes, Genesis, Deep Purple gitu ya. Musik-musik sekarang berusaha ngikutin tapi sudah nggak sanggup. Ya, Dengan kesibukan yang ada ya Pak. dan memang nggak bisa ngikutin lagi. Oke. Jadi akhirnya kalau dengerin musik ya 70-an, 80-an, yang sekarang ya sedikit-sedikit Iya. ya ngikutin. Oke, ini jadi saya tahu ya kegiatan pagi hari Pak Andi seperti apa, rasanya melihat Pak Andi di pagi hari menikmati kopi seperti apa. Tapi Pak Andi, kira-kira kalau kantor tuh jam berapa sih Pak ngantor? Patokannya saya akan berangkat ke kantor 1 jam sebelum acara pertama. Oh, oke. Jadi biasanya acara pertama dibuat antara setengah 8 sampai jam 8. Nah, jadi saya biasa berangkat ke kantor antara jam 6, setengah 7. Oke. Ya, berangkat ke kantor supaya masih punya waktu 20-30 menit sebelum acara pertama. Ini sekarang sudah mau siap-siap mau berangkat ke kantor. Tapi saya boleh ikut nggak Pak? Boleh, Mbak, Boleh silakan. ya? Silakan Untuk nanti kita ngobrol lagi di kantor. Boleh. Silakan Bapak Ya, siap-siap saya dulu. siap-siap dulu. Oke, Ya. Pak.